selalu ramai. Banyak masyarakat berdagang di pasar. Pedagang mulai membuka lapak dan banyak warga di pasar sedang berbincang. Hari ini suasana terasa lebih ramai karena siang nanti warga akan pergi ke tempat penyembahan patung. Mereka percaya patung dapat memberi keberuntungan dan keselamatan. Namun di tengah kebiasaan itu ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang sering membuat orang berpikir ulang tentang apa yang mereka lakukan. Pagi ini ramai sekali ya, rasanya semua orang keluar rumah lebih cepat. Iya, soalnya nanti mau pergi ke tempat penyembahan patung. Ibuku sampai bangun lebih pagi buat nyiapin makanan persembahan. Di rumahku juga begitu. Katanya kalau persembahannya bagus, nanti patungnya bakal ngasih keberuntungan. Tapi aku dengar laki-laki Ibrahim tidak mau ikut kegiatan itu. Iya, bahkan ia sering bilang patung itu tidak bisa melakukan apapun. Aku heran, kenapa dia berani bicara begitu di depan orang-orang? Aku takut kalau ada yang melaporkan dia ke raja. Lebih baik kita tidak membicarakan itu keras-keras. Nanti kita bisa kena masalah. Menjelang siang, warga mulai berbondong-bondong ke tempat penyembahan. Tak lupa mereka membawa persembahan seperti makanan, buah-buahan, dan berbagai macam bunga. Di tempat itu, patung-patung besar berdiri dengan dihias indah. Orang-orang berdoa dengan penuh harapan agar doanya terkabul. Ibrahim datang melihat dengan keadaan kecewa saat mengetahui masyarakat menyembah berhala. Karena seharusnya manusia tidak meminta pertolongan kepada benda yang mereka ciptakan sendiri. Semoga usahaku terjaga setelah aku menyembah berhala ini. Wahai berhala, tolong selamatkan keluargaku dari apapun itu. Kalian benar-benar percaya patung ini bisa mendengar dan menolong kalian? Kenapa kamu selalu bertanya seperti itu, wahai Ibrahim? Coba kalian pikir baik-baik. Patung ini dibuat oleh manusia. Bagaimana mungkin patung ini akan menjabah doa kalian? Mengapa kamu ikut campur, wahai Ibrahim? Ini memang tradisi dari nenek moyang kami. Pergilah kamu dari sini, Ibrahim. Aku hanya ingin kalian berpikir dan tidak sekedar menuruti perasaan. Kabar tentang Ibrahim mulai menyebar sampai ke telinga ayahnya. Kekhawatiran berputar mengelilingi perasaan sang ayah. Karena Ibrahim yang sangat bertolak belakang dengan masyarakat. Ibrahim, ayah dengar kamu menentang penyembahan patung. Kamu tidak merasa masyarakat akan marah kepadamu? Ayah, aku hanya bertanya, mengapa mereka menyembah benda yang mereka buat sendiri? Itu sudah menjadi kebiasaan orang sejak dahulu. Tidak perlu dipermasalahkan. Kalau sesuatu itu salah, apakah kita harus mengikutinya hanya karena semua orang melakukannya? Ayah hanya takut kamu mendapat masalah dengan raja. Ayah, aku lebih takut hidup dalam kesalahan daripada dimarahi manusia. Beberapa hari kemudian, seluruh warga pergi menghadiri pesta yang diadakan di luar kota. Kota menjadi sepi karena hampir semua orang pergi, kecuali Ibrahim yang memilih tinggal sendiri di kota. Saat kota sudah kosong, Ibrahim masuk ke tempat penyembahan patung. Ia ingin masyarakat sadar bahwa patung tidak memiliki kekuatan apapun. Sekarang tidak ada orang di sini, biar nanti mereka sadar bahwa patung tidak bisa melakukan apa-apa. Tinggal lo. Saat warga kembali, mereka sangat terkejut melihat patung-patung mereka yang sudah rusak. Ya ampun, semua patung rusak. Siapa yang berani melakukan ini? Pandu. Pasti Ibrahim yang melakukannya. Kita harus melaporkannya ke raja. Para pengawal kerajaan pun segera mencari Ibrahim dan membawanya ke istana. Ibrahim, kamu harus ikut kami ke istana sekarang. Baik, aku ikut, tidak perlu kasar. Ibrahim, kamu tidak takut dihukum? Kalau aku berada di jalan benar, kenapa aku harus takut? Di istana, Raja Namrud marah besar karena merasa kekuasaannya sangat dihina.
Banyak rakyat berkumpul menyaksikan kejadian itu. Ibrahim, apa benar kau menghancurkan patung-patung tersebut? Tanya saja pada patung-patung besar itu. Patung itu tidak bisa berbicara, Ibrahim. Kalau begitu, kenapa kalian sembah? Aku tidak mau tahu, wahai Ibrahim. Bahkan Ibrahim sekarang juga. Wahai Raja, lihatlah, api tak dapat membakar Ibrahim. Kami tidak akan pernah beriman padamu. Kami akan menyembah Dewa Matuk selamanya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Ibrahim? Ikutlah denganku, ingatlah ajaranku. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, kecuali Allah. Dan aku Nabi yang diutus untuk mengajak manusia agar menyembah Allah. Mari kita pergi ke Mesir, kita ajak orang-orang agar menyembah Allah. Kita juga akan ke Palestina, kita ajak orang-orang Kan'an agar mereka menyembah Allah. Walaupun sendirian, Ibrahim tetap menyampaikan kebenaran. Dari kisah ini kita belajar untuk berbicara jujur dan membela kebenaran, serta mengajarkan kita untuk berani mempertahankan kebenaran dan tetap beriman walau menghadapi ujian yang sangat berat. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar dari siapapun. Sekian drama dari kelas Pondok Ramadan Ratu Belkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ratu Belkis. Terima kasih atas penampilannya.